Banjir. Air banjir itu jebakan. Habis banjir, tiba-tiba kamu ngalamin kondisi lemas, dehidrasi parah, hingga feses cair atau berlendir. Nah, bisa jadi itu diare. Semua itu karena satu kesalahan. Kamu bersentuhan dengan air banjir tanpa sadar bahayanya. Kenapa bisa sampai separah ini? Apakah perlu cek ke rumah sakit? Nah, dengerin ini baik-baik ya. Halo sahabat Premier, saya Dr. Aryo Perbowo Putra, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar lebih sering dari biasanya. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, selain itu, feses yang keluar juga konsistensinya lebih encer. Beberapa gejala diare diantaranya adalah, yang pertama, feses lembek dan cair. Yang kedua, nyeri dan kram perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, bisa disertai dengan nyeri kepala juga. Yang kelima, bisa disertai dengan kehilangan nafsu makan. Yang keenam, haus terus-menerus. Yang ketujuh, bisa juga didapatkan darah pada feses. Dan terakhir, bisa ada gejala dehidrasi pada gejala diare yang lebih berat. Jangan panik, kalau diare sahabat Premier masih ringan, cukup lakukan ini dulu di rumah. Yang pertama, menambah asupan cairan. Nah, sahabat Premier bisa minum 2-3 liter air putih atau sekitar 8-12 gelas ukuran sedang per hari. Selain dari air putih, asupan cairan juga bisa didapatkan dari makanan berkuah seperti sup, kuah kaldu, ataupun buah-buahan yang banyak mengandung air. Nah, sedangkan untuk mengembalikan kadar garam dan mineral, kita bisa mengkonsumsi minuman berelektrolit seperti Oralit. Kedua, mengkonsumsi makanan yang tepat. Nah, selama diare, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan rendah serat yang minim proses olahan dan tanpa banyak bumbu. Contohnya adalah nasi, kentang, roti, dan juga biskuit. Nah, selain itu, kita bisa mengkonsumsi suplemen makanan probiotik atau makanan yang mengandung probiotik, seperti yogurt yang baik bagi kesehatan usus. Yang ketiga, menyesuaikan pola makan. Nah, terlalu banyak makan dalam satu waktu bisa memaksa otot saluran cerna kita untuk bekerja lebih aktif, sehingga memperparah gejala diare. Maka dari itu, kita disarankan untuk makan dalam porsi kecil, namun lebih sering. Nah, sahabat Premier bisa bagi 3 porsi makanan utama dalam sehari menjadi porsi-porsi yang lebih kecil, misalnya 5-6 kali makan. Nah, cara itu dapat meringankan beban kerja usus selama diare. Yang keempat, menghindari sajian makanan yang dapat memperparah diare. Nah, selama diare, hindari makanan yang dapat memicu atau memperparah diarenya. Contoh, misalnya ada makanan berminyak, seperti gorengan, ya, misalnya berlemak, makanan yang pedas, atau makanan yang tidak matang seluruhnya. Selain itu, beberapa jenis buah dan sayuran yang memicu gas seperti kol atau kacang juga bisa memperparah diare. Nah, sahabat Premier juga bisa hindari minuman berkafein ya, seperti kopi, teh, ataupun soda. Dan harus hindari alkohol juga, karena jenis minuman ini bisa memicu produksi urin, sehingga akan memperparah kondisi dehidrasi. Pada orang yang intoleransi laktosa, juga disarankan membatasi konsumsi susu, karena akan memperparah gejala diare. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi berat seperti mata cekung, jarang pipis, atau sangat lemas, sahabat Premier segera ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Yang pertama, rehidrasi cairan. Dokter akan memberikan Oralit secara oral ataupun terapi cairan lewat infus untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Yang kedua, dokter akan menangani penyebab diarenya. Nah, misalnya nih, diarenya disebabkan karena penyakit lain seperti radang usus. Nah, dokter akan memberikan obat untuk menghentikan peradangan ususnya. Jika diare disebabkan karena infeksi, misalnya infeksinya bakteri, amuba, ataupun jamur, dokter akan memberikan obat untuk mengatasi penyebabnya, ya, memberikan antibiotik, memberikan anti amuba, atau anti jamurnya.
Nah, sedangkan bila diare disebabkan oleh konsumsi obat tertentu, dokter akan mengganti atau menurunkan dosis obat yang menyebabkan diare tersebut agar gejala diare dapat membaik. Yang ketiga, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meringankan gejala diare. Nah, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meringankan gejalanya, seperti misalnya obat Atapulgit, kaolin, dan juga pektin. Dokter juga bisa memberikan loperamid untuk memperlambat gerakan usus, serta ibuprofen untuk meredakan demam dan sakit perut selama diare. Yang keempat, dokter akan memberikan edukasi pada pasien, orang tua, dan juga caregiver-nya. Nah, dokter pada akhirnya akan memberikan edukasi tersebut kepada pasien, orang tua, dan caregiver tentang perawatan yang tepat di rumah, termasuk tanda-tanda bahaya diare, serta kapan harus datang lagi ke rumah sakit. Jadi, setelah banjir ini, tetap waspada. Jangan anggap remeh diare ya, apalagi kalau sudah lemas dan dehidrasi. Jika butuh pertolongan medis, Rumah Sakit Premier Jatinegara siap membantu.